Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Kita bisa istiqomah mengerjakan sholat secara berjamaah dan hadir duduk mendengar dan menyimak kajian tafsir juz amma. Hadirin, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, memasuki surat yang baru, yaitu adalah surah Al-Mutaffifin, yang bermakna orang-orang yang curang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Nah, ini adalah paragraf pertama. Kaum muslimin, surah Al-Mutaffifin, para ulama berbeda pendapat mengenai nuzulnya. Sebagian ulama mengatakan surat ini diturunkan di kota Makkah, sebagian lagi mengatakan diturunkan di kota Madinah. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa surat ini diturunkan di kota Madinah karena ayatnya berbicara tentang orang-orang Madinah sebelum Islam yang banyak sekali melakukan kecurangan saat mereka menakar atau menimbang. Sebagian lagi mengatakan surat ini diturunkan di Makkah karena berbicara tentang caci maki. Sedangkan caci maki itu tidak terjadi di kota Madinah, ya, itu hanya terjadi di kota Mekah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa surat ini diturunkan di antara keduanya, menjelang Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Wail itu adalah kalimat wail yang artinya adalah celaka atau kecelakaan yang besar. Diulang di Quran sangat banyak sekali. Ya, takarrar fil Quran katsira. Ya, para ulama mengatakan kata wail itu diulang sekitar 28 kali di Quran. Ya, seperti wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumadah, wa wailul lil musallin, dan sebagainya. Wahi ala sahih, dan menurut pendapat yang paling sahih, wail itu adalah kalimat wa'id. Itu adalah kalimat ancaman. Ya. Allah Ta'ala yatawa'adu Allah Subhanahu wa ta'ala bima man khalaqa amdahu. Allah Ta'ala mengancam siapa saja yang menyelisihi perintahnya. Ya. Ketika Allah Ta'ala mengancam hamba-hambanya yang menyelisihi perintah-perintahnya, pasti Allah Ta'ala mengatakan dengan kata wail. Ya.
awirtakaba nahyahu, atau dia mengerjakan larangan-larangannya. Ya, ketika perintahnya diselisih dan larangan dikerjakan, masya Allah Ta'ala menggunakan kalimat wa'id, ya, yakni wail, kecelakaan yang besar. Ya, oleh karena pada kalimat berikutnya fil jumlatil lati ba'daha fa huna yaqulu azza wa jalla, Allah Ta'ala mengatakan wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Faman haula'il mutaffifun, siapa orang-orang yang curang ini? Kita akan belajar banyak dari surah Al-Mutaffifin agar ayat ini bukan hanya dibaca, bukan hanya diamalkan, bukan hanya dihafalkan, tapi juga kita mengetahui maknanya, tafsirnya, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi banyak di antara perbuatan kita yang selama ini termasuk daripada al-mutaffifun, itu orang-orang yang curang. Sehingga kalau kemudian nanti kita angkat kebenaran, ya sebagai orang-orang yang tidak sombong, pasti akan menerima dan segera mengoreksi setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Para ulama mengatakan al-mutaffifun, orang-orang yang curang itu adalah fassarhumul ayat dan ibadah, ditafsirkan pada ayat berikutnya. Ya, ditafsirkan atau dijelaskan pada ayat berikutnya. Orang yang curang adalah alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Itu apabila orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, menerima takaran dari orang lain, yastawfun. Ya, dia ingin takaran itu disempurnakan. Kalau menerima takaran dari orang lain, dia ingin takaran yang ia terima disempurnakan. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsim, kalau ia menakar untuk orang lain atau ia menimbang untuk orang lain, yuqsim, ia menguranginya, curangnya. Kalau untuk dirinya sendiri dia ingin disempurnakan, kalau orang lain ia menguranginya. Maka idzalu 'alan nasi yastawfun, apabila ia menerima takaran untuk dari orang lain meminta disempurnakan, yakni istarau minhum ma yukalu, dia membeli sesuatu dari orang lain yang bisa ditakar, ya, istaufu minhum, dia minta disempurnakan takarannya. Kalau membeli sesuatu yang bisa ditakar, dia minta disempurnakan, harus pas gitu. Kalau bisa lebih, ya harus pas, kalau bisa lebih, ya. Dia meminta al-haq, ya. Meminta haknya itu dengan sempurna, ya, biduni nafsi, tanpa mau dikurangi sedikit pun. Aku sudah menerima takaran dari orang lain, pengennya hak itu sempurna, tidak terkurangi sedikit pun dari apa yang menjadi hak. Tetapi wa idza kanu hum aw wazanuhum, kalau dia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, yakni idza qalu lahum, yakni kalau ia menakar untuk orang lain, umul ladzi naba'u al-ta'ama kilan, ya, membeli sesuatu atau makanan yang bisa ditakar, ya, maka dia menginginkan, maka dia menimbang dengan naqsu, mengurangi, ya. Kalau ia menimbang orang lain, menimbang sesuatu yang bisa ditakar, dia menguranginya, ya, naqsu atas apa yang telah ia timbang. Maka fa'ula yastawfuna haqqahum kamilan, mereka ingin disempurnakan haknya dengan sempurna, wa yanqusuna haqqa ghairihim, tetapi dia mengurangi hak orang lain. Fajama'u bainal amrayn, ia menggabungkan di antara dua perkara itu, asyur wal bukhl, kerakusan dan kepikiran. Nah, hati-hati ini Pak, berbahaya sekali jika dua penyakit ini ada pada diri kita tanpa disadari. Karena Syekh memberikan kias dari ayat ini terhadap hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, menggabungkan dua perkara antara kerakusan dan kepikiran. Nah, dia adalah al-mutaffifun,
Ya, ini orang-orang yang curang. Ya. Asuh, ya, kerakusan di sini adalah dia meminta haknya, hak dari orang lain untuk sempurna tanpa perhatian dan tanpa toleransi. Ya, pokoknya apa yang menjadi hak saya harus sempurna, tepat waktu, tidak boleh kurang, tidak boleh dikurangi dan sebagainya. Dan bukhl itu atau kikir adalah dia melarang atau mencegah apa yang akan menjadi hak orang lain untuk disempurnakan saat ditakar atau ditimbang. Ya. Wahada misal, contoh ini yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam hal takaran dan timbangan, ini adalah misal. Ini adalah contoh misal. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa penduduk Madinah waktu itu melakukan kecurangan pada saat penimbangan. Dan kita tahu bersama dalam kehidupan di era modern ini pun orang-orang yang curang tidak pernah berhenti, selalu ada mengurangi jumlah minyak goreng, mengurangi beras yang baru dicampur dengan yang burung, belum lagi kecurangan yang kita temukan ya dari beberapa oknum pedagang di pasar, ya, mengurangi timbangan dan sebagainya. Dan mereka telah diancam oleh Allah Ta'ala bahwa mereka disebut dengan al-mutaffifun, orang-orang yang curang. Tetapi ini adalah misal, ini contoh. Fa yuqasu alaihi kullu ma asbaha, maka dikiaskan apapun yang menyerupainya. Dikiaskan menurut Syekh Mu'tamin apapun yang menyerupai hal seperti itu. Ya, faqulu man talaba haqqahu kamilan, maka siapapun yang minta haknya dari orang lain dengan sempurna, ya, kemudian ia mengurangi apa yang ada di bawahnya dan meminta lebih dari apa yang ada di atasnya, dakhilun fi ayatil karimah, maka dia masuk dalam kategori ayat ini. Misalkan ya, kias atau perumpamaan lain yang termasuk kategori orang curang dalam ayat ini adalah az-zawju, perumpamaan seorang suami. Az-zawj, kita ya, perumpamaannya adalah seorang suami yuridu li zaujatihi an tu'tiyahu haqqahu kamilan. Seorang suami dia menginginkan dari istrinya agar ia mentaatinya atau menunaikan haknya dengan sempurna. Dia ini istrinya taat, istrinya bisa menunaikan haknya dengan sempurna. Wala yatahawa fi syai'in min haqqi, tidak boleh melalaikan sedikit pun daripada hak suami. Kebanyakan suami mungkin seperti itu ya, atau ada paling tidak menuntut haknya yang begitu sempurna, tidak boleh lalai, tidak boleh kurang sedikit pun daripada istrinya. Lakinnahu inda ada'i haqqiha, tetapi ketika dia menunaikan hak kepada istrinya, yatahawanu wa la yu'tiha alladhi lahu, dia justru melalaikannya dan dia tidak memberikan apa yang menjadi hak istri. Dia inginnya istrinya kalau pulang rumah berdandan cantik, rumahnya rapi, tidak berantakan, makanan sudah siap, disuruh mau, tidak menuntut masalah ekonomi. Inginnya seperti itu, ya, tidak pergi tanpa izin dan sebagainya, menuruti setiap apa yang diinginkan. Tapi ketika ia menunaikan hak istrinya, dia tahu apa? Dia melalaikannya, dia mengabaikannya. Wala yu'tiha alladhi laha, tidak memberi apa yang menjadi haknya istri. Pada masing-masing di antara suami itu adalah hak dan kewajiban. Wa ma aktsaru ma tashki an-nisa'u min hadha al-firaj min al-asbab. Banyak sekali ya para istri itu mengadu tentang suami yang modelnya seperti ini, Pak. Ya, mengadu kepada Syekh para suami yang modelnya seperti itu. Wahdiya billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang diadukan itu adalah haitu in katsiran minal nisa'i yuridu minha az-zawj. Ya, banyak sekali di antara wanita yang suaminya menuntutnya antaquma bihaqqihi kamilan. Ya, menuntut haknya dengan sempurna, tidak boleh kurang sedikit pun. Lakinnahu wa la yu'tiha haqqaha kamilan. Tapi haknya tidak diberikan
dengan sempurna, hak istrinya tidak diberikan dengan sempurna. Ya, ya, rubama yang kusu akal hakku minan nafaqah wal asyraf bil ma'ruf wa dzalik. Boleh jadi para suami itu mengurangi haknya yang berhubungan dengan nafkah, pergaulannya yang baik dan sebagainya. Ya, kita di rumah menuntut banyak tapi tidak mau membantu apa yang menjadi pekerjaan istri juga. Tidak menunaikan apa yang menjadi haknya, baik nafkahnya, pergaulannya yang baik, nafkahnya yang cukup sesuai dengan kemampuan suaminya, nafkah lahir, nafkah batin. Kemudian pergaulannya di rumah, ya, membahagiakan istri, menyenangkan istri sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Demikian juga para sahabat ataupun orang-orang yang soleh, ya, pada hari ini, ya, mereka di samping menunaikan apa yang menjadi haknya, membantu urusan rumah tangga, ya, nyapu, cuci piring, setrika, masak, menjemur, membantu pekerjaan istri bersama-sama yang lain. Dan tapi kalau dia mengurangi apa yang menjadi haknya, baik berhubungan dengan nafkah ataupun perlakuannya, maka dikatakan oleh para ulama, in zulman nasi asyaddu min dzalmil insani nafsihi bi aqd. Sesungguhnya kezaliman manusia, ya, manusia yang menzalimi orang lain itu lebih besar daripada kezaliman dirinya sendiri akan hak Allah Ta'ala. Menzalimi manusia itu lebih besar kezaliman, ya, sehingga Syekh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika seseorang melakukan 72 dosa kepada Allah Ta'ala, itu masih lebih ringan daripada seseorang melakukan satu kesalahan di antara sesama manusia. Ya. Maka dikatakan kezaliman kepada manusia itu asyaddu, lebih berat, lebih besar kezaliman dibandingkan diri sendiri. Ya, kezaliman diri sendiri akan hak Allah Ta'ala. Ya, kezaliman diri sendiri atas Allah Ta'ala tidak menunaikan apa menjadi hak Allah Ta'ala, masih lebih ringan dibandingkan kezaliman kita kepada orang lain. Dan urusan itu, urusan manusia dengan manusia itu tidak selesai di dunia kalau dia tidak memaafkan, maka akan bersambung sampai yaumul akhir. Ya, maka hati-hati bangsa, jaga hubungan baik kita dengan manusia, terutama yang paling dekat, orang tua, istri, anak, tetangga, para ulama, kaum muslimin. Dijaga dengan baik, Pak. Tidak boleh melakukan kezaliman satu dengan yang lainnya. Karena kezaliman seseorang, Pak, kepada Allah Ta'ala, ya, itu masih berada di bawah kehendaknya, selama itu bukan perbuatan syirik. Karena bisa saja Allah Ta'ala mengampuni dosanya, Allah tidak akan mengajaknya. Tetapi jika itu berkaitan dengan hakul adamiyyin, hak manusia, la budda yufa, wajib untuk dipenuhi. Ya, lihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, man ta'udduna al-muflis fikum. Siapakah yang dimaksud al-muflis di antara kalian? Siapa muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Kalau para sahabat mengatakan al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu adalah man la dirham indahu wa la mala. Siapa yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya kekayaan, itu disebut bangkrut, Pak, ya. Belum apa yang kita pahami. Faqala, berkata Nabi SAW, innal muflis, orang yang bangkrut itu adalah min ummati, dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal. Orang yang bangkrut itu datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak, bahkan saking banyaknya seperti gunung. Ini orang bangkrut itu orang yang banyak amalnya, kasirotan, banyak amalnya, sampai segede gunung, Pak, amalnya itu. Mayati waqad zalamana, tapi dia datang dengan menzalimi orang, wasatama hada, mencaci maki orang,
wa daraba hada, memukul orang, wa akhadha mala hada, mengambil harta orang, wa ya'khudhu hada min hasanati, maka nanti orang-orang yang zalim itu akan mengambil kebaikan. Wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, orang yang lain mengambil dari kebaikan-kebaikannya, orang yang lain ada lagi mengambil dari kebaikan-kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikannya, amalnya sudah habis, qabla an yuqdama alaihi, sebelum kewajibannya tertunaikan semua, ukhidha min khatayahu, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi tadi, orang yang dicaci maki tadi, orang yang dipukul tadi, orang yang diambil hartanya, dosanya diambil, faturihat alaihi, dilemparkan kepada orang yang zalim tadi, summa turihat inna, kemudian dilemparkan ke dalam mereka. Coba kita renungkan di sini, ya, bagaimana kehidupan kita di bumi Allah itu. Dan kita orang Islam, mungkin kita tidak terjaga, tanpa disadari kita telah berbuat zalim kepada orang lain, pertama kepada istri. Sering menuntut haknya dengan sempurna, tapi kita agak baik sama mereka. Ya, atau juga mungkin kepada orang lain, ya, perbuatan zalim, atau mungkin kita mencaci maki ulama, mencaci maki saudara kaum muslimin, terutama hanya karena perbedaan masalah khilafiyah, misalnya masalah kelompok dan sebagainya, caci maki. Atau dia kita mukul istri kita, mukul anak kita, bukan mukul dalam bentuk tarbiyah anak yang tidak sholat masjid itu, tapi memukul karena kezaliman. Tidak sedikit Pak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, istri dipukul, anak dipukul, atau dia mengambil harta orang lain. Ya, korupsi di mana-mana terjadi sekarang. Jangan khawatir kaum muslimin, maka semua orang dizalimi tadi akan mengambil semua kebaikan orang itu. Kalau kebaikannya banyak, kalau kebaikannya sedikit, keburu habis diambil oleh orang-orang yang telah dizaliminya, maka semua kesalahan orang yang dizalimi faturihat alaihi, akan dilemparkan kepada orang tadi, maka turihat inna, dia dilemparkan kepada neraka, maka dia jadi orang yang muflis, takut. Hati-hati kaum muslimin, kita semua, ya, yang baik di masjid ini ataupun siapapun yang menyaksikan kajian ini melalui YouTube nanti, jadi peringatan kepada kita agar kita tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Termasuk jenis kezaliman kita juga kepada orang lain adalah kita dengki, membicarakan keburukan orang lain sebagai itu jenis kezaliman, kedengkian, membicarakan keburukan orang lain, dan semua akan berakhir kepada kesengsaraan bagi orang yang zalim itu di yaumil akhir. Nasihati, maka nasihatku, Ibnu Utsaimin memberikan nasihat, dihaulain nadi yufarriquna fi haqqi azwajihim, maka nasihatku kepada orang-orang yang melalaikan hak istrinya, an yattaqullaha azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah. Fa inna nabiyya awsa bin nisa'i fi akbar mujamma'i syahidatul adab islami fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di yaumi Arafah fi haji wada. Ya, kepada orang yang melalaikan hak istrinya, bertakwalah kepada Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat berkenaan tentang wanita, berkenaan tentang istri di perkumpulan yang sangat besar, ya, disaksikan oleh dunia Islam dalam kehidupan Nabi, yaitu pada saat mengerjakan haji, pada saat sedang wukuf di Arafah, pada saat haji wada. Saat haji wada, maka sudah berkumpul Pak akbar mujamma, perkumpulan yang sangat besar sekali. Nabi memberikan wasiat tentang istri. Nabi mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang wanita, berkenaan dengan seorang istri. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan istri, fa innakum akhadtumuhunna bi anabillah, karena kalian telah mengambilnya dengan amanah Allah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Ya, kita telah memanggil mereka dari orang tuanya dengan amanah Allah, dan telah menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah.
Fa'amarna an nattaqiyallah ba'da fil nisa. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah berkenaan dengan seorang istri, dengan istri. Ittaqullaha fil nisa. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan wanita istri. Fa'inahuna awalun indakum. Karena istri itu menjadi tawanan buat kalian, yang buat para suami. Ay bimanzilatil asra li'anna al-asir insya'a faqahu alladhi asarrahu wa insya'a tahu. Ya. Pada derajat tawanan, Pak. Karena tawanan itu jika ia menghendaki untuk melepaskannya, ia akan melepaskan. Jika ia menghendaki untuk menjadikannya tetap, dia akan menjadikannya tetap. Demikian istri, Pak. Wal mar'ah inda zawjiha kadalik. Istri pun ya di sisi suaminya seperti ini. Insya'a talaqaha, jika dia menghendaki mentalaknya, ini talak. Wa insya'a abqaha, dan jika ia menghendaki menetapkannya, menjaganya, ia akan menjaganya. Ya, fahiya bimanzilatil asir. Ya, istri itu ya derajatnya atau kedudukannya seperti tawanan indahu di sisi suami. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala berkenaan dengan istri. Ya, menjadi koreksi kita para suami untuk melakukan kontemplasi, untuk melakukan muhasabah atas boleh jadi ada kezaliman atau hak yang tidak tertunaikan dari kita kepada istri, dan itu akan menyebabkan kita menjadi muflis, bangkrut nanti kita, karena semua amal kita yang diambil oleh istri kita nanti dia melahir. Ya. Terlebih jika itu kepada orang lain. Kadzalika aidan najidu ba'dun nas yuridu min auladihi. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita juga menemukan sebagian manusia yang menginginkan dari anak-anaknya an yaqumu bihaqqihi 'ala al-kamal. Dia ingin anak-anaknya menunaikan hak kepada ayahnya atau kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya alat kamal dengan sempurna. Lakinnahu mufritun fi haqqihim. Tapi kita lalaikan hak mereka, Pak. Hak anak, Pak. Yuridu min auladihi. Orang tua banyak menginginkan dari anaknya anjabruhu wa yaqumu bi haqqihi, agar anaknya berbakti kepada orang tuanya, agar anak-anaknya menunaikan hak kepada orang tuanya. Ya, anjabruhu bi filman, berbakti akan harta. Wa fil badan, berbakti dengan badan. Wa fi kulli syai'in yakunu bihi, dan dari segala sesuatu yang ada bakti di situnya. Lakinnahu mudi'un li haula'i amr. Tapi orang tua itu ya melalaikan hak-hak anaknya. Apakah orang tua sudah memberikan hak anak dengan baik? Memberikan kasih sayang, pendidikan yang terbaik, pengasuhan, penjagaan, terutama kaitannya dengan masalah pendidikan. Mereka didik bisa membaca calistung, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa mengerti agama, bisa memiliki fisik yang kuat, memiliki mental yang kuat. Apakah orang tua sudah menunaikan hak itu kepada anaknya? Ya, tetapi kebanyakan kita tidak menunaikan hak itu, baik. Tetapi kita malah menuntut mereka untuk menunaikan hak-hak kita sebagai orang tua agar dipatuhi, yang berbakti kepadanya. Padahal hak kita tidak ditunaikan kepada mereka. Ya, tidak mengajak mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi kesenangan mereka dalam hak-hak yang positif yang dibenarkan oleh Allah. Memberikan waktu untuk mereka bermain, menemani mereka, mengapresiasi hasil karya mereka, dan sebagainya. Kalau itu semua tidak ditunaikan, sementara kita menunaikan haknya, maka dikatakan oleh para ulama, innahu mutaffif. Itu orang curang, itu suami yang curang, itu ayah yang curang. Hadzal abu alladhi arada min awladihi an yabrahu tamamal birri wa huwa muqassirun fi haqqihim. Ya, ayah yang ingin anak-anaknya bakti, tetapi ia mengurangi atau melalaikan haknya, inna mutaffif, maka dia adalah orang yang curang. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Apabila ia menerima takaran dari orang lain, pengennya disempurnakan,
Tapi ketika ia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya, atau kita bisa ambil misal dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita sering membicarakan kejelekan orang, tapi lupa akan kebaikannya. Itu pun curang, itu pun curang. Kita menuntut, misalkan di lingkungan kita RT RW bekerja dengan baik, tapi kita tidak mentaati peraturan di tempat tinggal kita seperti itu. Kita menuntut guru-guru kita sempurna mengajarkan anak-anak kita, tapi kita tidak menunaikan hak mereka, SPP misalnya, dan sebagainya lah, mendukung kegiatan sekolah. Ya, atau sebaliknya gurunya yang menuntut dibayar, ditunaikan haknya, tapi ngajarnya main-main, mengurangi waktu. Itu curang tuh. Demikian juga kita kepada pemerintah atau pemerintah kepada kita. Atau dalam hal apapun yang bisa dikiaskan dengan ini, Pak. Maka jika tidak ada keadilan, ya kita inginnya dipenuhi, diperlakukan baik, inginnya diberi, inginnya disayang. Tapi kita tidak melakukan itu kepada orang lain, itu namanya kecurangan. Maka bagi orang-orang yang curang, kata Nabi, wahai kecelakaan besar bagi mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, apakah mereka mengira bahwa mereka semua tidak akan dibangkitkan? Yakni ala yatayaqqana haula'i wa ya'lamu ilmal yaqin. Yaitu tidakkah mereka yakin, ya, orang yang curang tadi, ya, dan mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya ilmal yaqin. Li'anna zon huna ana yazunnu. Kata zon dalam ayat ini maknanya adalah yakin. Ya, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Karena kata zon itu di Quran bermakna yakin. Kadang-kadang juga dia bermakna, memiliki makna yang lain-lain. Kalau dalam ayat yang lain, orang alladzi yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka bertemu dengan Rabbnya dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepadanya. Hingga kata zon di sini bermakna yakin. Ya, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan untuk apa? Untuk diberikan balasan atas setiap perbuatannya. Ya, mereka akan dibangkitkan bahwa usul mukhrijuna min kuburihim. Setiap kita akan dibangkitkan kalau setelah kita wafat, Pak, dan akan dikeluarkan dari kubur-kubur kita, Pak. Ya, dari kubur-kuburnya. Kapan itu? Liyaumin adzim. Kita akan dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur-kuburnya liyaumin adzim, pada hari yang sangat besar. Hadal yaumul adzim, hari yang besar itu kata para ulama, wa la syakka annahu adzim. Tidak diragukan lagi bahwa hari itu sangat agung, sangat besar sekali, Pak. Besar dan menakutkan. Qala ta'ala inna zalzalata as-sa'ah syai'un adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Ya, azimun fi tulihi, ya, sangat panjang dan sangat berat, Pak, kegoncangan. Fi ahwalihi, dan sarangnya itu. Fi ma yahduthu fihi, dari apa yang terjadi di dalamnya. Fi kulli makna yasir, ya. Ya, dalam setiap fi kulli tahmiluhu kalimatun azim. Pada setiap kata yang mengandung azim, ya, keagungan atau kebesaran peristiwa yang besar tadi, maka hari yang besar tadi, hari yang menakutkan tadi akan terasa besar ala qaumin asir, ya, kepada orang yang akan merasakan berat. Siapa orang yang akan merasakan berat? Alal kafirina ghairu yasir. Ya, pada hari kiamat itu adalah satu peristiwa besar, ya, berat sekali, ya. Maka terhadap orang-orang kafir hari itu tidaklah menjadi mudah. Bagi orang mukmin hari kiamat itu adalah hari yang yasir, mudah. Tapi bagi orang-orang kafir hari kiamat itu adalah hari yang asir, yang sulit, yang berat. Wa qala ta'ala yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir akan mengatakan hari kiamat itu adalah hari yang berat, hari yang besar. Lakinnahu binisbati lil mu'min, tapi bagi orang yang beriman hari kiamat itu, Pak, ja'alna Allahu minkum, semua kita termasuk orang yang beriman, Pak. Kita karena khawatir ngaku orang beriman ternyata mati dalam keadaan syirik, Pak.
Semua kita termasuk orang yang beriman. Yasirun ka'annama yu'addi bihi salatan fardhah. Ya, hari kiamat itu menjadi mudah bagi orang-orang yang beriman seperti mudahnya ia menunaikan salat lima waktu. Min suhulatihi alaihi wa yusrihi alaihi. Mudahnya peristiwa hari kiamat bagi orang yang beriman seperti mudahnya ia mengerjakan salat, seperti ringannya ia mengerjakan salat lima waktu. Bahkan mereka orang-orang yang beriman akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda pada orang-orang kafir, ya, wa yakunu 'alal kafir asiran. Bagi orang kafir itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menakutkan. Apa hari yang berat? Apa hari yang besar itu, Pak? Yaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini hari yang sangat berat, yang penuh dengan ketakutan, di mana manusia mereka akan berdiri di hadapan Rabb. Itu hari yang sangat besar, Pak. Wa huwallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala telah manusia yaqumu min kuburihim, pada hari kiamat itu, Pak. Hari yang besar di mana manusia menghadapkan kepada Rabb-nya. Mereka akan bangun dari kuburnya hufatan, bertelanjang kaki, Pak. Laisa alaihim ni'alun wala khifaf, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, Pak. Nah, di hari yang besar, di hari manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kuburnya, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, uratan, telanjang, Pak. Laisa alaihim thiyabun wala qumsun wala sarawil wala uzurun wala adiyatun. Ya, mereka telanjang, mereka tidak menggunakan pakaian, mereka tidak pakai baju, mereka tidak pakai celana, mereka tidak pakai sarung, mereka tidak pakai selendang. Benar-benar telanjang, Pak, di hari yang besar itu. Gurlan ay ghairu mahtunin, mereka dalam keadaan belum disunat. Bimakna annal kulfa, al kulfa itu kulit lebih di ujung kemaluan, ya, laki-laki. Alati tuqta'u fil khitan, yang dipotong saat disunat itu ta'udu yaumal qiyamah. Kulit itu, Pak, al-kulfah itu balik lagi nanti, Pak. Tumbuh lagi, Pak. Ya, pada hari kiamat itu. Ma'asahi biha, kembali ke pemiliknya. Kulfah itu akan ada lagi nanti, Pak. Dalam keadaan belum disunat. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Allah mengembalikan pada awal penciptaan. Wa yu'iduhu Allahu azza wa jalla li bayani kamal qudrati. Allah akan mengembalikannya dalam rangka menjelaskan kekuasaan. Ya, manusia semua akan menggambarkan penciptaan saat dia awal diciptakan. Ya, wal kulfa, kulit lebih di ujung paluan laki-laki. Inama quti'at, yang disunat itu di dunia min ajlin nazaha anil aqdar, agar dia bersih dari kotoran. Karena kalau ada air pipis yang tersisa itu menjadi najis pada supaya, maka disunatkan. Lakinna hadza fil akhirah la hajata itu. Di akhirat mah tidak dibutuhkan, Pak. Tidak dibutuhkan disunat. Kenapa? Li'anna ahlan jannah, karena penghuni surga hanya bulun, tidak pipis. Wala yataghawatun, dan tidak diadil, tidak di surga tidak pipis, di surga tidak buang air besar. Li'anal akhirat laisat dar taqdir. Akhirat itu bukan kampung membebanan syariat, bukan. Bal hiya daru jazain, dia adalah kampung pembalasan. Ya. Ila Allah Subhanahu wa ta'ala qad yukallifiha imtihanan kama qala, walaupun Allah terkadang memberikan beban sebagai ujian pada hari itu, Pak, ya. Supaya Allah mengatakan yauma yakshifu an sakin wa yud'auna ila sujud, ya. Karena pada hari itu, Pak, manusia akan menyingkap betisnya, Pak. Karena diminta untuk sujud kepada Allah, tetapi mereka tidak bisa. Yang dimaksud dengan disingkap betisnya itu karena hari itu sangat menakutkan, sehingga mereka berlari, dan saat berlari itu betisnya kelihatan, saat menakutkan itu. Maka fannasu yaqumuna, manusia akan berdiri di hadapan Allah ala hadzal wasfi, dengan sifat ini, Pak, ya. Ini hufah, bertelanjang kaki, uratan, ya, bertelanjang pakaian, gurlan, belum disunat. Wa fi ba'dil ahadits buhman,
Dan menurut sebagian hadis disebutkan dalam hadis yang lain, mereka dalam keadaan buhman. Berkata ulama, al-buhmu yakni alladzi mala ma'ahum ila Allah. Ya. Fa fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, la mala yakdi bihi insanu nafsahu min al-adab. Pada hari kiamat tidak ada harta yang bisa dipakai untuk menebus seorang dari azabnya. Tidak. Tidak. Barangkali ada orang-orang kaya menghayal bahwa harta itu bisa dipakai untuk menebusnya agar dia tidak mendapatkan azab. La mala yakdi bihil insan nafsahu min al-adab. Tidak. Yang bisa dipakai untuk menembus azab tidak. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, laisa hunaka ibnun yajzi an abihi syai'an. Pada hari kiamat tidak ada anak yang bisa menebus bapaknya. Tidak bisa. Tidak bisa. Wala abun yajzi an ibnihi syai'an. Tidak ada ayah yang bisa menebus anaknya. Wala sahibatun, tidak ada juga istrinya. Wala qabilah, tidak ada kabilahnya. Kullun yaqulu nafsi nafsi. Pada hari kiamat semua akan mengatakan nafsi. Sendiri-sendiri, sebagai Allah mengatakan dalam Quran surah Abbas dalam tafsir sudah kita pernah bahas. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia memiliki kesibukan yang luar biasa. Ya, nas'alullah an yu'inana ala ahwalihi wa an yuyassiruhu alaina. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita di hari yang sangat seram, ya, dan memberikan kemudahan kita pada hari kiamat, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan diberikan balasan atas setiap amal yang telah diperbuatnya, termasuk kecurangan kita kepada orang lain. Karena itu termasuk bagian daripada kezaliman. Wal akhir, qala ta'ala li rabbil alamin. Ya, paragraf pertama itu kita bahas tafsirnya sampai ayat ke-6. Li rabbil alamin, yaqumun nas li rabbil alamin, yakni wa huwa Allahu jalla wa ala. Rabbul alamin itu adalah Allah jalla wa ala. Wa fi hadzal yaum, pada hari akhir nanti, tatalasha jami'ul amlak, akan runtuh semua kerajaan, runtuh semua kekuasaan apapun yang ada di bumi ini, ila mulka rabbil alamin jalla wa ala, kecuali kerajaannya Allah jalla wa ala. Runtuh semua kekuasaan, kedikdayaan, kerajaan, semua runtuh kecuali kerajaan Allah Ta'ala, ya. Maka pada hari itu, ya, semua akan diruntuhkan, akan dibangkitkan, sehingga tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Ta'ala sedikit pun, ya. Maka siapakah yang memiliki kerajaan pada hari kiamat itu? Dia adalah lillahil wahidil qahhar. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Ya, maka pada hari itu Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada setiap orang dari apa yang telah ia perbuatnya, dan tidak ada kezaliman pada hari itu, dan sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh agung Pak, ya, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, memang menjadi hudan linnas, Pak, petunjuk bagi manusia, ya. Maka tidak heran jika orang-orang soleh terdahulu ataupun yang hidup belakangan, yang dimana mereka menjadikan Al-Quran sebagai dustur dalam hidup, undang-undang, jadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai petunjuknya, maka dia hidup dengan bahagia, hidup dengan ketenangan. Setiap saban harinya tidak ada zikir, tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali zikir membaca Al-Quran. Maka saya yakin, Pak, siapapun di antara kita yang menyibukkan diri kita dengan tilawah Al-Quran, tidak akan ada kegelisahan dalam hidupnya, ketenangannya ada. Apalagi yang meningkatkan level keimanannya dengan cara mengetahui arti dan tafsir, akan lebih baik lagi dia menjadi seorang muslim. Ketenangan, kebahagiaan, pemahaman Islam yang sempurna, akhlak yang sangat terpuji, Pak, itu akan pasti dimiliki oleh setiap muslim, yang menjadikan Al-Quran sebagai undang-undangnya dalam kehidupan, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Karena itu kaum muslimin jangan jauh-jauh dari Al-Quran, ya, baca, hafalkan yang bisa kita hafal, baca terjemahnya, ikuti kajian-kajian tafsirnya. Tidak cukup di sini, Pak, tidak cukup dengan saya,
kajian lagi dengan yang ustadz-ustadz yang lain, baik itu surat yang sama ataupun surat yang lain, merasa tamak dalam ilmu, merasa tamak dalam kebaikan, agar kita bisa mendapatkan keimanan yang benar, pemahaman yang benar, sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga setiap kita dijauhkan oleh Allah Taala dari al-taufiq, itu ya, sifat-sifat kecurangan. Mari kita jadikan pembahasan tafsir surah Al-Taufiq ini untuk kita semua sebagai bapak-bapak melakukan introspeksi diri, banyak sikap kita terhadap istri dan anak-anak, juga terhadap seluruh kaum muslimin. Kalau ada kecurangan di situ, segera perbaiki dengan minta maaf dan kemudian menutupinya dengan segala kebaikan atas segala kekurangan yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti kajian tafsir surah Al-Taufiq paragraf berikutnya di bulan depan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari jemaah. Tidak ada ya. Baik, kita baca doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang telah disampaikan oleh semoga nanti disampaikan kepada kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.